merongrong Pancasila. UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad anti-Islam. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Orang-orang Belanda mengatakan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan hadiah dari mereka. Ini sangat salah besar sekali, karena jujur ketika kita mendengar sejarah bahwa sebenarnya orang yang pertama kali yang perlu kita tetap semangat yaitu adalah sebagai santri yang memang merupakan ujung tombak dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah hari di mana kita para santri untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan santri, yang mana dulu pada kemerdekaan santrilah yang banyak berperan di dalamnya. Hari santri itu kita sebagai santri harus semangat belajar, apalagi belajar dalam ilmu keagamaan. Santri adalah hari di mana kita memahami para santri-santri terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari momen santri ini adalah memahami jati dirinya, bahwa santri juga bisa berbuat banyak untuk negara ini. Bukan hanya agama, bukan hanya kitab, bukan hanya keagamaan, tetapi termasuk ikut andil dalam kenegaraan ini. Ke depan santri harus maju dan diri. Santri betul-betul bisa mempertahankan nilai-nilai dan sifat kesantrian. Itu yang paling pokok. Pesan untuk santri yang pertama harus rajin belajar, kemudian selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada di pesantren, terus tak lupa juga doakan para kiainya. Kepada semua santri, silakan banyak bicara kejadian 10 November di Surabaya. Itu yang membunuh Jenderal Malabeh adalah santri dari Tebuir namanya Harun. Itu perlu juga oleh para santri di bawah. Saya pesan kepada semua para santri agar memperbanyak mutalaah, khususnya hukum-hukum agama Islam, tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh kita dalam hidup, juga termasuk tentang cara berekonomi. Juga harus menjadi negara yang maju mulai dari tingkat Islam sampai tingkat ekonomi. Harapan saya untuk seluruh santri dimanapun saja berada. Santri itu merupakan pilar penerus perjuangan bangsa, di mana negeri ini didirikan oleh para santri bersama para ulama, bersama para guru-guru santri. Maka santri tidak boleh kehilangan eksistensinya dalam misi dan menegakkan kemerdekaan negara. Sebagai santri harus menjadi santri yang betul-betul santri daerah yang sesuai dengan daerah pimpinan. Santri sekarang harus menjadi santri yang modern dalam keilmuan, dalam fikrah, dalam perjuangan. Hari santri bagi saya ialah memperingati para pejuang hari santri sebelumnya di masa dulu atau masa lampau. Jika dulu momentum bagi mereka adalah berperang, maka sama sekarang ini kita harus berperang melawan nafsu kita sendiri, bagaimana kita menjadi kita yang lebih baik sehingga citra kesantrian tetap terjaga.
dari 20 Oktober hingga 20 Oktober sampai sekarang 2020, kesantrian tetap santri menjadi santri penerus budaya. Hari Santri itu khusus untuk yang ada di lingkungan pesantren atau lingkungan lembaga pendidikan, maka semestinya dijadikan sebuah momen untuk meningkatkan giat belajar siswa. Karena diakui atau tidak, sebesar apapun peringatan Hari Santri di lingkungan pendidikan, tapi kalau santrinya tidak belajar, ya tidak ada gunanya. Yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan rakyatnya, bukan kebutuhan dan kemaslahatan pribadi pemimpin atau penguasanya. Ini yang harus menjadi PR kita bersama. Kami PKI Nuhajenam Pesantren Al-Hikam mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Rio dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah